ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwah, kita lanjut lagi sampai mana ini ya? Sampai mana? Al-ilmu nafi. Itu dibaca belum footnote nomor 2? Udah. Baik. Nahu qaulika al-ilmu nafi'un. Ini contoh kalam yang terpenuhi syarat semua. Kita merajaah lagi. Lihat di footnote nomor 2. Al-ilmu nafi'un kalamun indan nuhati. Kalimat al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Itu adalah kalam menurut para nuhat, ulama al-nahwu. Ya. Baik. Kata beliau li'annahu lafdun, karena dia lafaz. Lafaznya itu dari sisi apa? Mustamilun ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Karena dia itu mengandung beberapa huruf hijaiyah. Ya, al-ilmu. Baik, an-nafi'u. Al-ilmu nafi'un. Al, kemudian ain, lam, mim, nun, fa, ain lagi. Ya. Baik, ini yang pertama. Wahia al-alif wa lam wa al-ain ila akhir. Wa murakkabun, dan dia murakkab li tarakkubihi min kalimatain. Dia murakkab karena dia tersusun dari dua kalimat. Yang pertama al-ula alimu, yang wasani, yang kedua nafi'un. Wa mufidun. Yang berikutnya kalam ini kalimat al-ilmu nafi'un, dia mufid. Ya, kenapa demikian? Li'annahu afadal ikhbara binaf'il ilmi. Karena dia itu ya memberikan keterangan, kabar akan bermanfaatnya ilmu. Nah, yang syarat yang terakhir bil wad'il arabi li'annahu min kalamil arab. Karena dia adalah bagian dari ucapan orang-orang Arab. Ucapan al-ilmu nafi'un li'annahu min kalamil arab. Ya, diletakkan oleh orang-orang Arab sesuai dengan makna-makna yang diinginkan oleh orang-orang Arab. Baik. Wa nahu qaulihi ta'ala, dan juga contohnya firman Allah Ta'ala. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Apa i'rab taklima di matan al-jurumiyah kita udah belajar? Apa i'rabnya? Takliman apa i'rabnya? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu ada berapa fungsi? 3. Ya, yang ini fungsinya apa nih? Diberikan taklimah. Taukid apa? Taukid? Baru belajar kok gitu belajarnya. Ajrumiyah antum udah belajar itu mesti mungkin ya, Wah. Oh, fa'il, mana ada fa'il? Amil, mentaukidkan amilnya. Amilnya mana? Kallama. Ya, lafaz jalalah apa i'rabnya? Fa'il. Antum menyebutnya fa'il. Kalau antum menyebutnya maf'ul bih, Mu'tazilah itu. Wa kallamullaha Musa taklima. Kalau Mu'tazilah lafaz jalalah maf'ul muqaddam katanya. Musanya fa'il muakhkhar. Baik. Itu Mu'tazilah. Nah, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, ini kalam. Kalamnya dari sisi apa? Yang pertama dia lafaz, ya, mencakup sebagian huruf hijaiyah. Ya, kemudian apa? Murakkab, tersusun dari dua kalimat, bahkan lebih. Wa kallamallahu 2, Musa 3, taklima 4. Mufid enggak? Ya, yahsunu sukutul mutakallim alaih. Ya, sang mutakallim yang berbicara ini sudah layak dia diam. Dipahami oleh as-sami yang mendengar. Nah, yang keempat apa? Ayakuna bil wad'il arabi. Ini juga ucapan orang-orang Arab kan, sesuai dengan peletakan yang diinginkan oleh orang-orang Arab maknanya. Kallama maknanya apa? Lafaz jalalah maknanya apa? Musa maknanya apa? Takliman maknanya apa? Baik. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, innama al-a'malu. Perhatikan, ini antum mungkin belum belajar di matan al-jurumiyah. Inna apa i'rabnya kalau kita inna? Kalau kita i'rab inna itu namanya apa? Harfu apa?
Harfu apa? Yang pertama harfu nasbin wa taukidin. Nah, inna dan akhwatnya kalau kemasukan ma, maka ma itu takufu amal inna, membatalkan amal inna. Makanya al-a'malu itu i'rabnya rafa. Sebagai apa? Mubtada. Ya, sebagai mubtada. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini di matan al-jurumiyah kita belum belajar ini. Hal-hal yang membatalkan amal dari inna. Ya, maka innama sudah batal itu innanya itu beramalnya. Maka al-amalu bukan isim inna lagi, tapi dia kembali kepada hukum asalnya yaitu adalah mubtada. Innamal a'malu binniyat. Lihat footnote. Oh enggak, footnote itu cuma referensi akhrajahul Bukhari wa lafzu lahu wa Muslimun an Umar ibn al-Khattabi. Ya. Baik. Innama itu dia lafdzun ya. Innamal a'malu binniyat murakkabun tersusun dari berapa kalimat mufidun ya. Dan juga yang terakhir biwadil arabi. Fakullun min hadhil jumali, jumal jamak dari jumlah. Ya, jumlah artinya kalimat yang sempurna. Maka seluruh dari kalimat-kalimat ini kalamun. Ya, itu adalah kalam. Ya, itu adalah kalam. Ya. Nahwiyun litawaffuri asyuruti al-mutaqaddimati fiha. Ya, dia adalah kalam kata beliau di sini. Ya, nahwiyun menurut para ulama al-nahwu. Kenapa? Litawaffuri syurut al-mutaqaddimati fiha. Karena telah terpenuhi syarat-syarat yang sebelumnya. Wahia al-lafdu wat tarkibu wal ifadatu atau mufid, ifadah juga boleh disebut ifadah atau mufid. Ya. Ya. Kalau Ibnu Ajurram pakai mufid, ya. Al-kalamu wal lafdu al-murakkabu al-mufidu. Ya, Ibnu Malik di Alfiyah juga pakai mufid. Kalamuna lafdun. Nah, kalamuna apa kata Ibnu Malik? Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Mufidun kata Ibnu Malik. Ya. Mana lagi berikutnya? Bil wal wad'u sesuai dengan peletakan orang-orang Arab al-Arabi. Ya, sesuai dengan peletakan yang diinginkan oleh orang-orang Arab dari maknanya. Lihat itu ada tanda bintang footnote-nya, tanbihat. Ya. Tanbihani. Nah, ada dua tanbih. Ya, ada dua warning, ya. Ada dua hal yang perlu diingatkan. Ya, kalau bahasa kita catatan penting. Tanbih. Taib. Taroka al-musannifu ta'rifan nahwi. Ini udah dibaca kemarin ya? Oh, udah ya? Nah, musannif di sini. Oh, ini udah. Ya udah selesai. Berarti sekarang kita masuk ke tamarinu. Tamarinu jamak dari apa? Tamrin. Apa artinya tamrin? Latihan. Nah, ini latihan-latihan. Ya. Ya, itu latihan-latihannya. Da' alamata itu checklist apa bahasa kita? As-sahihah lah ya. Da' alamata as-sahihah amamal kalami an-nahwi. Wa alamata al-khata' amama ghairihi ma'a bayani as-sababi. Ya. Letakkan tanda checklist sahih di depan kalimat yang sesuai dengan kaidah nahwu, kalimat benar. Dan tanda silang itu khata' amama ghairi. Ya, di depan yang selainnya, yang enggak benar. Ma'abayani as-sababi, dengan dijelaskan sebabnya. Lihat itu contoh. Ya, al-kitabu itu kalam bukan. Nah, bukan khata. Sebabnya apa? Li'annahu ghairu murakkabin. Karena dia bukan murakkab. Nah, itu sebabnya. Nah, cepat tulis. Ayo. Nah, 15 detik. Ayo. Idza bada'a ad-dars. Nah, itu ya, idza bada'a ad-dars. Nah, itu kalam bukan. Al-mustasyaru. Ya. Sudah? Ayo kita jawab. Ya. Waalaikumsalam. Ayo jawab. Ba.
Ya, idza bada'a ad-dars. Apabila pelajaran dimulai. Ya, ini kalam bukan? Kenapa? Li'annahu ghairu mufid. Ya, karena ketika dia berhenti orang yang mutakalim di sini, ya, nggak dapat faedah dari orang yang mendengar. Mukhatab masih menunggu. Ya, dia masih menunggu. Masih menunggu ucapan yang lain apa? Jawab dari syartidanya. Nah, yang kedua al-mustasyaru mu'tamanun. Orang yang memberi nasihat itu adalah orang yang amanah. Kalam bukan? Kalam. Apa sebabnya? Li'annahu lafdun murakkabun mufidun bil wadil arabi. Baik. Nah, lihat latihan kedua. Da' kulla kalimatin minal kalimati al-atiyati fi kalami nahwi murakkab min kalimatain. Ya. Baik. Da' kulla kalimatin minal kalimati al-atiyati. Ya. Letakkan setiap kata dari kalimat kata-kata berikut dalam kalam. Ya. Menurut nahwu yang tersusun dari dua kalimat. Zaidun. Nah, antum bikin kalimat apa dari Zaidun? Al-maktabah, asy-syamsu, bikin kalimat. Ya. Ini murakkab min kalimatain aja, tersusun dari dua kalimat aja supaya dia jadi kalam menurut ulama nahwu. Ayo cepat. Ya. 30 detik dari sekarang. Fadhal. Nanti kita jawab bareng-bareng. Ayo cepat-cepat. Hanif. Uktub. Tulis. Ya, sudah habis waktunya. Habis. Ya. Zaidun. Nah, coba sebutin apa yang antum tulis di sini. Johar, Zaidun supaya jadi kalimat. Darabtu Zaidan. Taib. Al-maktabah, apa yang antum tulis di sini Pak Harudin supaya dia jadi kalimat. Waalaikumsalam. Al-maktabah, ayo Pak Harudin. Al-maktabatu alal kursi. Al-maktabah alal kursi. Tahu antum al-maktabah artinya apa? Perpustakaan di atas kursi. Hah? Perpustakaan apaan itu di atas kursi? Ayo, yang benar. Al-maktabah apa? Ayo, kebanyakan dehem antum. Ayo cepat. Dakhaltu al-maktabata. Aku masuk perpustakaan. Baik, sudah jadi kalam. Nah, dakhala yadkhulu terkadang dia mutaaddi, terkadang dia langsung. Terkadang dia mutaaddi dengan huruf jar, terkadang dia langsung masuk ke maf'ulnya. Nah, seperti ini dakhaltu al-maktabata. Ya, saya masuk ke perpustakaan. Asy-syams. Bikin kalimat asy-syams di sini. Topik, ayo topik. Asy-syams sama. Nah, yang benar kalimat asy-syams itu mudzakkar atau muannas? Muannas majazi. Ayo, bikin kalimat. Ra'aitu asy-syamsa. Ra'aitu asy-syamsa. Siang apa malam? Bin nahar. Baik. Latihan yang ketiga, da' kulla kalimatin min kalimati al-atiyati fi kalamin nahwi murakkabun ya, min aktsara min kalimatain. Sama ini. Letakkan masing-masing kalimat kata berikut ya sesuai dengan ucap menjadi kalam menurut ulama secara nahwu yang tersusun dari lebih dari dua kalimat. Kan kalau tadi dua kalimat aja. Nah, sekarang lebih dari dua kalimat. Alma, yaktubu, lam. Lam harfu jazmin, yaktubu. Boleh yaktubunya antum jadikan mansub yaktuba atau majzum yaktub. Nah, alma lebih dari dua kata.
Fadal. Baca, bikin sini. Rai. Ayo, Rai. Ayo. Apa? Zaidun yashrabul ma'a. Taib, ahsanta. Zaidun yashrabul ma'a. Yaktubu. Riyandi. Ayo, Riyandi. Ayo. Yaktubu ad-darsah fi sabura. Taib. Lam. Bikin kalimat sini, lam. Lam di sini bikin kalimat apa? Nabil At-Tamimi. Ayo, Nabil. Nabil At-Tamimi. Kebanyakan mikir. Gampang, ayo. Lam apa? Coba bisa. Lam yalid wa lam yulad. Boleh. Lam yalid wa lam yulad. Lam yujib Nabil as-su'ala. Nabil belum menjawab soal. Baik, ajza'ul kalami wa ma yata'allafu minhu. Sekarang pembahasan berikutnya. Ajza. Apa artinya ajza? Jamak dari apa? Juz'un. Berarti dia adalah bagian-bagian kalam wa ma yata'allafu minhu. Ta'allafu apa artinya? Ya, tersusun darinya. Baik. Ya. Dan itu maksudnya ya, kata-kata apa namanya? Bagian-bagian dari kalam dalam bahasa Arab yang dapat itu maksudnya yang dapat tersusun darinya itu apa aja. Qala al-musannifu, berkata Imam Ibnu Ajurram rahimahullah taala. Ya. Wa aqsamuhu salasatun. Aqsam maksudnya ajza. Ya. Maksudnya adalah ajza. Wa aqsamuhu salasatun. Ya, dan aqsamnya macam-macam kalam itu ada 3. Ya, ada 3. Enggak ada yang keempat. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ya, kalam itu cuma 3. Isim, fi'il, dan juga huruf. Tapi huruf ini yang memiliki makna atau arti. Bukan sekedar huruf aja. Namun yang memiliki makna. Ya, isim, fi'il, huruf yang memiliki makna. Ini cuma 3 aja. Antum ngomong Arab apa aja? Baca kitab hadis, baca Al-Quran, baca kitab-kitab ulama. Itu ucapan semua orang-orang Arab enggak lepas dari 3 hal. Apakah isim, fi'il, huruf. Udah itu aja. Isim, fi'il, huruf. Enggak ada yang keempat. Ya. Baik, barakallahu fiik. Kita baca di situ syarahnya. Penjelasan di sini dari Asy-Syarih hafizahullah taala, asy-syarhu penjelasan. Bayyana al-musannifu. Kenapa dibaca musannifu enggak musannifa? Apa i'rabnya musannif? Fa'il. Bayyana al-musannifu. Nah, musannif di sini maksudnya Ibnu Ajurram menjelaskan rahimahullah. Ini kalau ada kalimat jumlah, ini kan jumlah nih. Rahimahullah itu jumlah fi'liyah. Rahimah fi'il madi. Rahimahu, haknya itu domir muttasil mabni ala dom fi mahali nasbin maf'ul. Ya, lafaz jalalah fa'ilun marfu. Kan sebelumnya bayana al-mu'allif juga jumlah. Ya, jumlah fi'liyah, masuk juga jumlah fi'liyah yang ini. Ini namanya jumlah i'tiradiyah. Rahimahullah, jumlah i'tiradiyah. Apa itu jumlah i'tiradiyah? Kalau bahasa kita gampangnya jumlah sisipan gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu jumlah. Ya. Ya, qala Allahu ya azza wa jalla. Bunyi apa itu? Bunyi apa itu? Nah.
Ya. Qala bayyana al-musannifu anna al-alfadha, ya. Musannif menjelaskan bahwasanya al-alfad itu jamak dari apa? Lafaz. Bahwasanya lafaz-lafaz tastakhdimuha al-arabu fi kalamiha, istakhdama yastakhdimu, apa artinya? Ya, istakhdama yastakhdimu itu maknanya sama seperti istamala yastamil, yang digunakan oleh orang-orang Arab. Nah, Arab, kalimat Arab dalam bahasa Arab adalah muannas. Kalimat Arab dalam bahasa Arab adalah apa? Muannas. Makanya ketika fi'il mudhari pakai huruf mudharaahnya ta, bukan ya. Bukan yastakhdimuha, tapi tastakhdimuha. Yang digunakan oleh orang-orang Arab fi kalamiha, dalam ucapannya, la takhruju, tidaklah keluar, tidaklah lepas, an wahidin min salasati asya', tidaklah keluar lepas dari salah satu dari 3 hal. Asya' jamak dari syai'un, dia mamnu' minas sarf. Ya, ta'nis itu. Ya, yang pertama adalah al-ismi wal awil fi'li awil harfi. Ya, tidaklah lepas dari 3 hal, isim, fi'il, huruf. Enggak lepas ini. Ya. Baik. Ya. Jadi misalkan antum mengatakan Zaidun qaimun, itu enggak lepas tuh. Zaidun isim, qaimun isim, ini jumlah ismiyah. Qama Zaidun, qama fi'il, Zaidun isim, berarti jumlah fi'ilnya. Kasih huruf, ya. Jalasa Zaidun 'alal kursi, jalasa fi'il, Zaidun isim, ala harf, jali maknan, memberikan makna ala, istilah di atas. Al kursi isim. Nah, itu gak lepas dari 3 itu aja. Antum membaca apa? Alif lam mim. Itu huruf semua. Huruf itu. Alif lam mim, kata Nabi kan sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan. Dari siapa membaca satu huruf min kitabillah falahu al hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam min harfun. Ya. Ya. Walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Itu huruf semua. Zalika itu apa? Isim fi'il apa huruf? Isim apa? Isyarah. Lil bait atau lil qarib? Lil bait. Zalikal kitabu. Kitabu isim fi'il huruf? Isim. La raiba fi. La itu isim fi'il apa huruf? Huruf. Huruf apa namanya? Nafiyun. La raiba fihi. Fi apa isim fi'il huruf? Huruf jar. Maknanya apa? Dzarfiyah. Fihi. Haknya itu isim fi'il apa huruf? Isim. Isim apa namanya? Domir. Itu nggak ada yang lepas dari itu semua. Isim fi'il huruf. Nggak ada yang keempat. Ada kok yang keempat. Nggak ada itu. Ya. Pasti dia salah atau dusta atau ngawur. Udah itu aja. Ya. Tapi barakallahu fiik. Nah. Qala. Kata beliau lagi. Fal ismu. Nah sekarang beliau menjelaskan. Apa sih definisi isim? Ya. Qala ta'rifuhu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bizamanin. Nah, yang namanya isim dia adalah sebuah kalimat. Kalimat, ingat kalau dalam bahasa Indonesia kalimat apa artinya? Kata. Ya, dallat ala ma'nan, yang dia menunjukkan ya kepada sebuah makna. Ya, dia memiliki makna. Fi nafsiha, pada dirinya sendiri, pada isim itu sendiri. Kalimat Zaid, ya dia menunjukkan pada makna pada orang yang diberi nama Zaid. Walam taqtarin bizamanin, dan tidak berkaitan dengan apa? Dengan waktu, dengan zaman. Beda dengan fi'il ya. Kalau fi'il berkaitan dengan waktu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kalau dikatakan Zaidun qaimun, maka Zaidun ya dia adalah apa? Kalimat yang dalat ala ma'nan fi nafsiha, dalla ala dzatin al musamma bih. Dia menunjukkan kepada zat seorang person yang dinamakan dengan Zaid. Zaidun qaimun. Qaimun sama dia juga, dia adalah yang menunjukkan kepada zat yang disifati dengan ya, dengan qiyam tadi.
Ya, dan semuanya tidak berkaitan dengan waktu. Ya, beda dengan fi'il, berkaitan dengan waktu madi, lampau, hal, saat ini, mustakbal, akan datang. Kalau madi, fi'il madi. Al-hal, fi'il mudhari. Mustakbal, fi'il amr. Semua berkaitan dengan zaman. Kalau isim, tidak. Lihat. Misaluhu, contohnya Zaidun wa farasun wa usfurun wa zahratun wa baitun wa zakaun. Zaidun. Ya. Nama orang. Dia apa namanya? Kalimah dalat ala ma'nan fi nafsiha. Ya, dia menunjukkan kepada sebuah kalimat pada diri kalimat Zaid itu sendiri. Dalla ala zatin. Dia menunjukkan kepada sebuah zat, person, musamma bih, yang dinamakan dengannya. Ya, Zaidun. Sama farasun. Ya, apa artinya? Udah. Masih ingat gak ketika di Matan Ibnu Ajurom ngasih contoh badal golat. Nah, apa? Kalau itu Zaidan al-Farasa. Saya melihat Zaid, kuda gitu. Nah. Usfurun, burung apa? Usfur. Burung apa itu namanya? Pipit. Nah. Burung pipit apa kutilang usfur? Hah? Nah. Tuh burung kutilang kasihan itu. Kena tilang dulu. Zahratun, apa artinya zahrah? Baitun, rumah. Baitun bisa rumah, bisa bait. Bait syair. Ya. Wa zakaun, apa itu? Cerdas. Nah. Lihat kata beliau, fa kullu wahidin min hadhihi al-alfadhi yadullu ala ma'nan yufhamu min nafsil kalimati. Ya. Kata beliau, maka masing-masing dari lafaz tersebut, lafaz yang tadi itu semua, ya, lafaz-lafaz itu semua itu menunjukkan kepada sebuah makna. Yufhamu min nafsil kalimah, yang dipahami langsung dari kalimat itu sendiri. Ya. Kalau disebut Zaidun ya udah, menunjukkan kepada zat yang dinamakan dengan Zaid. Zahroh ya udah, kembang. Ya. Kembang. Bunga ya, kok kembang sih? Nah. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Wa hadzal ma'na qad yakunu li syai'in mahsusin bi an yakuna zata insanin ka Zaidin. Ya. Dan makna-makna ini, ya. Jadi makna-makna ini terkadang menunjukkan kepada sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Qad yakunu terkadang itu li syai'in, diperuntukkan untuk sesuatu yang mahsus, yang dapat ditangkap oleh indrawi kita. Bi an yakuna zata insanin. Kenapa zata? Apa i'rabnya zata? Apa i'rabnya zata? Murojaah matan ajrumiyah nih. Khobar ya kun ahsanti. Ahsanta. Nah, ya. Bi ayakuna zata insanin. Semisal dia menunjukkan apa namanya? Semisal dia adalah seorang person manusia. Ya. Zata insanin yaitu kazaidin au hayawanin, atau dia menunjukkan pada zat hewan, semisal faros kuda. Au tairin, atau menunjukkan kepada sebuah burung, ka usfurin, ya, semisal usfur. Ya. Burung apa tadi? Pipit, nah, atau kutilang lah. Au nabatin, atau menunjukkan pada sesuatu tanaman, semisal zahratin. Au jamadin, atau menunjukkan kepada sesuatu yang benda mati, semisal baitin, ya, rumah. Baik, itu semua isim dicontohkan oleh beliau ini. Ya. Au yakunu li syai'in ma'nawiyyin. Ya. Nah, atau merupakan sesuatu yang bersifat maknawi. Ya, bersifat maknawi. Ghairi mahsusin. Kalau maknawi berarti tidak dapat ditangkap oleh indera kita. Ya. Yudraku bil aqli. Namun dapat dipahami, dapat ditangkap oleh akal kita. Semisal apa? Kadzaka, kecerdasan, kadzakai, wasyarafi, kemuliaan, wal ilmi, ilmu. Fakulu kalimatin, semua kalimat tadi, zaka, cerdas, syaraf, mulia, al ilmu, ilmu jadi bahasa kita ya.
Fakulu kalimatin dalat ala zatin au ma'nan walam taqtarin bizamanin fahuwa ismun. Ya. Maka semua kalimat yang menunjukkan kepada sebuah zat kalau yang ditangkap dengan indrawi, au ma'nan atau makna yang tidak dapat ditangkap oleh indrawi namun dipahami oleh akal, ya, kayak ilmu. Memangnya ada yang bisa lihat ilmu? Nggak ada. Ada yang bisa dengar ilmu, kedengeran ilmu lewat gitu. Nah, ada yang bisa meraba ilmu, mahsus enggak? Ya, enggak. Ya, namun dirasakan oleh akal. Nah, itu. Walam taktarin bizaman dan tidak terikat dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu, fahuwasmun, maka dia adalah isim. Ya, dia adalah isim. Ya. Beda dengan huruf. Kalau huruf dia juga dalat ala ma'nan fi nafsiha. Walam taktarin bizaman, seolah-olah huruf begitu. Ya? Enggak. Ini kalau huruf, kalau isim kan dalat ala makna fi nafsiha. Kalau huruf dalat ala ma'nan fi ghairiha. Kalau huruf enggak bisa, dia menunjukkan kepada selainnya. Ya. Nah, kalau huruf enggak bisa. Huruf ala, apa maknanya? Nah, menunjukkan pada selainnya. Nanti di pembahasan mengenai huruf. Nah, sekarang wal fi'lu. Nah, fi'il sekarang. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ta'rifuhu, ta'rif dari fi'il. Ya. Kalau fi'il secara bahasa nafsul hadas. Ya, suatu kejadian. Fi'il, suatu kejadian, nafsul hadas. Qala huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi zamanin. Ya. Huruf dia adalah huruf apa namanya? Fi'il dia adalah sebuah kalimah apa artinya kalimah? Kata. Ini adalah sebuah kata yang memiliki, yang menunjukkan makna atau memiliki makna. Ala ma'nan fi nafsiha, yang terdapat pada kata tersebut sendiri, namun perbedaannya dengan isim waqtaranat bizamani. Dia berkaitan dengan waktu. Kalau isim enggak berkaitan dengan waktu. Baik. Misaluhu qama yaqumukum. Nah, misalnya qama yaqumukum. Ya, qama fi'il madi itu berkait, dia menunjukkan pada makna pada dirinya sendiri, makna qiyam. Yaqumu sama. Kum juga demikian. Bedanya dengan isim apa? Qama itu berkaitan dengan waktu yang lampau. Ya. Yaqumu berkaitan dengan waktu yang saat ini. Kum fi'il amr berkaitan dengan waktu yang akan datang. Ya, akan datang. Baik, barakallahu fikum. Ya. Qala fa kullu wahidin min hadhil alfadhi, maka masing-masing dari lafaz-lafaz ini, qama fi'il madinya, yaqumu fi'il mudhari'nya, qum fi'il amrnya, yadullu ala ma'nan fi nafsihi, dia menunjukkan kepada sebuah makna yang terdapat pada dirinya sendiri, yang terdapat pada kalimat tersebut sendiri. Apa itu? Wahwal hadas, yaitu hadas, sebuah kejadian. Kejadiannya apa? Kejadiannya itu yaitu yang ada pada masdarnya. Qama yaqumukum qiyam. Qama yaqumu qiyaman, begitu. Ya. Baik. Adanya qiyam, hadasnya itu kejadian qiyam. Wa huwa muqtarinun bi zamanin, dan dia berkaitan dengan waktu. Ya, kalimat qama fi'il madi tadullu ala hudusil qiyami fi zamanil madi. Ya, itu menunjukkan adanya kejadian peristiwa qiyam, peristiwa berdiri, ya, yang terjadi di waktu yang lampau. Ya, lihat itu di footnote. Az-zamanul madi, apa maknanya az-zamanul madi? Huwa ma qabla zamanit takallumi. Yaitu
zamanul madi yaitu yang sebelum waktu berbicara. Artinya sudah terjadi. Qad hadasa. Telah terjadi. Qad hadasal qiyamu. Telah terjadi qiyam. Misalkan kita katakan qama Zaidun. Ya, sebelum saya bicara, si Zaid udah duduk belum? Duduk apa? Berdiri belum? Hah? Sudah. Ya. Baik. Wa yaqumu tadullu ala hudusil qiyami fi zamani hadirin. Nah, sedangkan yaqumu fil mudhari itu menunjukkan sebuah kejadian atau peristiwa. Kejadiannya apa? Al-qiyam, berdiri. Namun di waktu hadir, di waktu saat ini. Atau di ibarahnya yang lain hal. Hal atau hadir sama aja. Ya. Apa itu zamanul hadir? Lihat di footnote nomor 2. Huwa zamanut takallum. Yaitu zaman ketika, waktu ketika itu. Ketika di waktu pembicaraan itu. Pada waktu saat berbicara. Bersamaan. Saya katakan, yaqumu Zaidun. Ya. Kapan terjadinya sebuah kejadian berdirinya Zaid? Ketika saya berbicara. Ya, berbicara yaqumu Zaidun. Ya. Au mustaqbalin. Nah, atau dia menunjukkan pada makna qiyam yang mustaqbal. Mustaqbal artinya apa? Akan datang. Lihat al-mustaqbal. Az-zamanul mustaqbalu huwa ma ba'da zamanit takallum. Yaitu waktu mustaqbal akan datang, yaitu waktu yang setelah zaman berbicara. Qum, udah berdiri belum? Belum. Misalkan saya bicara seperti ini kepada ya Bima. Ya Bima, qum. Ketika saya bicara, Bima udah qiyam belum? Udah berdiri belum? Belum. Qum. Kalau Bima udah diri duluan, tentu saya nggak akan perintahkannya qum. Ijlis, duduk, gitu kan? Nah, ketika saya bicara, ya Bima, ijlis. Bima sudah julus belum? Hah? Sudah duduk belum? Belum. Kapan dia duduk? Setelah ba'da zaman takallum. Ya, setelah waktu pembicaraan. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fakullu, ini ya. Wa qum tadullu ala talabil qiyam. Qum, kalimat qum fil amr menunjukkan ya akan permintaan. Berdiri fi zamanin mustaqbalin, di waktu yang akan datang. Fa kullu kalimatin dallat ala hadatsin fi zamanin fahiya fi'lun. Maka setiap kalimat kata yang menunjukkan pada suatu ya, kejadian, hadas, suatu peristiwa ya di suatu waktu, di suatu masa, maka dia adalah fi'il. Ya, dia adalah fi'il. Ya, nanti kita akan belajar ada fiil-fiil yang nggak punya fiil madi, hanya fiil mudhari saja. Ada fiil yang nggak punya fiil mudhari, hanya fiil madi saja. Semisal tabaraka, nggak ada tuh ya tabaroku, nggak ada. Karena dia khusus untuk Allah fa'ilnya, nggak boleh yang lain. Nanti ada fiil yang hanya fiil amr aja, nggak ada fiil mudhari dan fiil madinya. Namun semuanya dia menunjukkan kepada zaman, maka disebut fiil. Beda nanti dengan isim fi'il. Isim fi'il tidak berkaitan dengan apa? Dengan zaman. Ya. Walau ada yang berkaitan dengan isim zaman, yang berkaitan dengan zaman ya. Tapi dia tidak fi'il. Kenapa? Nanti dia tidak dapat menerima tanda-tanda fi'il. Ya. Semisal soh gitu. Soh itu isim. Isim apa? Isim fi'il amr. Maknanya apa? Maknanya fi'il amr. Apa maknanya? Uskut. Tahu uskut? Itu kalau orang Indonesia, sekut. Itu dari uskut. Skut-skut aja ente. Nah, tahu dia nikah gitu kan. Skut-skut aja. Skut ya. Ya, skut. Skut-skut. Uskut. Diamlah. Nah, fi'il amr uskut itu dia adalah fi'il amr. Tadulu ala talab as-sukut fi zamanin mustaqbalin. Kan begitu. Dia menunjukkan kepada talab ya. Apa namanya permintaan untuk sukut. Sukut masdar ya. Sakatanya sukutus sukutan. Sukut. Nah, itu. Ya. Menunjukkan pada permintaan untuk diam fi zaman mustaqbal. Nah, boleh diganti uskut dengan soh.
Soh. Kalau saya katakan soh, itu maknanya apa? Uskun. Ya, berarti dia terkait dengan waktu juga dong. Ada indikasi aja, karena sesuai dengan maknanya. Kembali ke kaidah asal, dia adalah isim. Kalau isim kan, walam taktarin bizamanin. Namun dia bukan fi'il. Kenapa? Aslinya dia tidak terikat dengan zaman. Hanya sesuai maknanya dengan fi'il yang berkaitan dengan zaman. Dan berikutnya lagi, dia tidak dapat menerima tanda-tanda fi'il yang nanti akan disebutkan di sini. Dan yang antum pernah pelajari di matan. Ya, tanda-tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasawfa wa ta'nis as-sakin. Soh itu nggak bisa. Nggak bisa ketemu itu. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya, fal fi'lu yanqasimu ila salasati aqsamin. Ya, dan fi'il terbagi menjadi 3 macam. Ya. Yang pertama, madin. Ya, madin. Ma dalla ala hadasin waqa'a fi zamanil madi. Madin, ya. Dia adalah madalla yang menunjukkan kepada sebuah hadas, sebuah kejadian yang waqa'a, yang terjadi, telah terjadi, ya, fi zamanil madi, pada waktu yang lampau. Ya. Atau ibarah yang lain, madalla ala hadas waqa'a qabla zamanit takallum, yang telah terjadi, ya, kejadian yang telah terjadi sebelum waktu pembicaraan. Ya. Contohnya kataba, ya, telah menulis. Safara, telah bersafar. Sholah, telah mengerjakan sholat. Ya. Barakallahu fiik. Wasa, yang kedua, mudhari'in. Ya, bagian yang ketiga dari fi'il adalah fi'il mudhari'. Ya. Wa huwa ma yadullu ala hadasin yaqa'u. Nah, kalau fi'il ma dipakai waqa'a, kalau ini yaqa'u. Nah, dia adalah fi'il yang menunjukkan kepada sebuah kejadian yang yaqa'u, yang terjadi fi zamanil hadir, pada zaman yang saat ini, awil mustaqbal. Terkadang juga dengan mustaqbal fi'il. Apalagi kalau ada indikasi itu mustaqbal. Semisal fi'ilnya itu diawali oleh harfu tanfis. Harfu tanfisnya apa? Sin atau saufa. Saufa ta'lamun. Saya alamun. Ya. Saufa. Nah, itu. Kalau hadir saat ini, nggak usah pakai harfu tanfis. Contoh, mislu yaktubu, fi'il mudhari dari kataba. Yusafiru, fi'il mudhari dari safara. Yusalli, fi'il mudhari dari shalla. Wa amrin, dan fi'il yang ketiga fi'il amr. Wa huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbali. Fi'il amr yaitu yang menunjukkan, fi'il yang menunjukkan kepada sebuah hadas, kejadian, ya, kejadian, peristiwa yang yutlabu husuluhu, yang dituntut husuluhu, ya, dituntut untuk adanya kejadian tersebut, ya, fi zamanil mustaqbali, di waktu yang akan datang. Ya. Jadi enggak mesti yutlabu husuluhu, ya. Enggak mesti dituntut untuk diadakan kejadian tersebut. Terkadang fi'il amr, orang yang sudah mengerjakan tetap dituntut untuk mengerjakan. Berarti maknanya bukan yutlabu husuluhu saja, ditambahin au istimraruhu. Ya. Bukan hanya husuluhu, mesti ada apa? Terkadang juga ada yutlabu istimraruhu. Dituntut juga kontinuitasnya. Ya. Kontinuitasnya. Misaluhu uktub, ini kalau belum ada, ya. Uktub, tulislah. Dia belum mengerjakan, si mukhatab. Ya. Kan kalau fa'il dari fi'il amr selalu anta. Yang ngomong bukan fa'il, mutakalim bukan fa'il. Saya bicara uktub kepada Hanif. Yang nulis siapa? Saya Pak Hanif. Hanif lah. Nah, ini yutlabu husuluhu. Apa? Husulul kitabah. Dituntut untuk diadakan
penulisan dari Hanif. Safir, pelamar dari safar, safir, safarlah. Yutlabu husulul safar dari si Hanif. Shalla yusalli, salli. Nah, yutlabu ya husulus salati. Ya. Dituntut untuk diadakan sholat. Ini kalau belum mengerjakan. Kalau sudah dikerjakan berarti yutlabu istimraruhu. Istimrar, apa arti istimrar? Continue, berkelanjutan. Ya. Contohnya apa? Firman Allah Ta'ala kepada Sayyidil Muttaqin, sang penghulu orang-orang yang bertakwa. Siapa? Sayyidul Muttaqin. Rasulullah SAW. Rasul sudah bertakwa, bahkan Sayyidul Muttaqin. Ya. Ya ayuhan Nabi, ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah pada Allah. Emangnya Nabi sebelumnya belum bertakwa? Lah, bukan, Nabi udah bertakwa. Berarti di sini bukan maknanya yutlabu husuluhu, tapi apa? Yutlabu istimraruhu. Ya, berarti maknanya apa? Istamirra ala taqwa. Wahai Nabi, kontinulah dalam bertakwa. Gitu. Nah, antum sudah belajar nahu. Ya. Tetap kita katakan udrus ya ikhwah, udrusu an-nahwa. Emangnya belum belajar nahu? Udah. Ala jurumiyah. Ya. Kok suruh belajar lagi? Udrusu an-nahwa. Apa maksudnya apa? Ya. Dituntut apa? Taib. Berarti maknanya apa? Istamirru ala durusin nahwi. Istamirru ala durusin nahwi. Taib. Sudah selesai. Sekarang yang terakhir wal harfu. Ya. Huruf berikutnya. Gampang kan? Nah, ini tamrinnya nanti tamrinnya itu PR aja. Ya, wal harfu. Berikutnya yang terakhir huruf. Qala ta'rifuhu definisinya huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Ya. Definisi dari huruf ya. Dia adalah ya, kalimat, sebuah kata dallat yang menunjukkan ala ma'nan kepada sebuah makna fi ghairiha yang ada pada selainnya. Ya. Atau kata lain yang mengiringi huruf tersebut. Jadi huruf ini menunjukkan kepada sebuah makna kalimat lain, makna kata lain yang mengiringi huruf. Ya. Baik, bukan menunjukkan pada diri sendiri. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, huruf itu secara istilah. Kalau secara lughatan maknanya at-taraf. Ya, ujung. Ya, ujung. Ujung itu makna harf. Baik. Berarti makna dari huruf itu enggak nampak. Ya. Kecuali kalau ada kalimat lain yang mengiringinya. Misalkan saya katakan harfu jazmin, lam. Lam itu kan maknanya apa? Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Saya katakan lam yakum Zaidun. Maknanya apa? Nafyul qiyam an Zaidin. Berarti maknanya nafyul qiyam an Zaidin. Dinafikannya qiyam karena dia harfu nafyin. Ya. Harfu jazmin jelas menjazmkan fi'il mudhari lam yakum Zaidun. Harfu nafyin, nah ini maknanya. Menafikan qiyam dari si Zaid. Wa qalbin, balik. Sebelum ada si lam, ya, sebelum ada si lam, Zaid berarti isbah. Dibalik jadinya. Nah itu. Dibalik. Nah, itu. Nah maknanya jelas gak kalau nggak ada kalimat yang mengiringnya? Lam. Jelas gak? Nggak jelas. Ya. Hal. Ini kalau lam masuk ke fi'il. Ya. Lam masuk ke fi'il. Sekarang hal. Hal ini bisa masuk ke fi'il. Bisa masuk ke huruf. Nah hal ini kalimatun dallat ala ma'nan. Ya, ala ma'nan. Fi ghairiha. Pada selainnya. Itu maknanya al-istifham. Enggak jelas dia. Hal apa? Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Baru jelas maknanya. Hal ata 'alal insan.
hal qama Zaidun, ya, hal qama Zaidun, berarti dia menunjukkan kalimat makna istifham kepada untuk kalimat yang mengiringinya, yaitu fi'il qama Zaidun. Ya. Bisa masuk ke isim juga. Hal Zaidun qaimun, maknanya al-istifham. Pertanyaan. An qiyami Zaidin wa an qiyami Zaid. Hal qama Zaidun, hal Zaidun qaimun. Ya. Baik, an qiyami Zaidin itu maknanya. Ya. Baik, qala misalu mana lihat? Misaluhu lam wa fi wa hal. Nah, lam masuk ke fi'il, fi hanya masuk ke isim. Dan hal bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Fa kullu wahidin min hadhil alfadhi, maka masing-masing dari lafaz-lafaz ini, lam, fi dan hal, yadullu ala ma'nan, dia menunjukkan pada sebuah makna. Wa hadzal ma'na la yadharu fi ghairihi. Namun makna ini barulah dia yadharu, ya. Barulah dia nampak jelas, ya, pada selainnya. Artinya pada kalimat yang mengiringinya. Ya, faqat fi ghairihi faqat, pada lafaz selainnya saja. Pada lafaz yang mengiringinya saja. Famasalan contohnya lam maknaha an-nafyu. Nafyu, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Wa hadha an-nafyu la yadharu. Dan penafian yang ditunjukkan oleh lam itu tidaklah nampak. Ya. Ya, wa yattadihu, tidaklah, ya, jelas, hatta tadammaha, ya, ila ghairiha. Enggak nampak, enggak jelas kalimat lam tadi, ya, hingga dia bergabung, ya, kepada selainnya, ya, kepada yang lainnya. Kalau dia baru gabung dengan yang lainnya, baru jelas. Ya, jelas itu. Kalau enggak. Barakallahu fikum. Ya. Fataqulu, Anda katakan lam yakum Zaidun. Zaid tidak berdiri. Fa kalimatu lam dalat ala nafi qiyami Zaidin. Kalimat lam menunjukkan akan dinafikannya qiyamnya si Zaid. Ya, istifham juga nanti fi dan hal juga begitu. Ya, kalau fi nggak dicontohkan oleh musannif, ya. Ya. Kalau fi, ini bagusnya dicontohkan juga. Ya. Misalkan fi maknanya dzarfiyah. Kalau hal maknanya apa? Istifham. Ya. Kalau fi misalkan antum katakan, ya, Allahu fis sama. Fis sama maknanya as-sumu. Atau fi sama, fi maknanya ala. Kalau sama antum maksudkan adalah saqful ard, atap dari bumi. Berarti fi sama itu maknanya bukan dzarfiyah, tapi ala. Sebagaimana firman Allah, wala tamshi fil ardi marha. Wala tamshi fil ardi, wala tamshi alal ard. Bukan maknanya dzarfiyah. Kalau dzarfiyah repot. Janganlah engkau berjalan di dalam bumi. Tapi ala, di atas bumi. Nah, kita katakan Allahu fis sama, Rabbuna fis sama. Ya. Maka sama kalau kita maknai fi itu dzarfiyah, ya, sama itu maknanya as-sumu. Apa as-sumu? Al-ulu. Apa al-ulu? Ketinggian. Ya. Ketinggian. Nah, dan ini dia menunjukkan kepada makna dzarfiyah atau makna ala fi tadi. Itu pada selainnya, pada kalimat yang mengiringinya, bukan pada menunjukkan kepada kalimat itu sendiri. Ya, mana lagi tadi? Fataqulu lam yakum Zaidun, kalimatul lam dalat ala nafyi qiyami Zaidin. Fa kullu kalimatin dalat ala ma'nan fi ghairiha fahiya harfun. Ya. Maka setiap kalimat yang menunjukkan kepada makna selainnya, ya, hanya menunjukkan kepada makna lafaz yang mengiringinya, maka dia adalah huruf. Ya. Baik. Sudah cukup, ya. Nanti kita lanjut ke halaman
17. Ya, ini PR. Tamrin, lihat itu tamrinun. Latihan Iqra al-ayati al-Qur'aniyata. Ya, al-ayati maf'ulun bih dari Iqra. Mansub walamatun nasbihi al-kasrah. Kenapa? Karena di jamak muannats salim. Al-Qur'aniyata pakai fathah naat dari al-ayati. Al-atiyata, bacalah ayat-ayat berikut. Summastakhrij minha salasata asma'in. Kemudian keluarkan dari ayat-ayat tersebut 3 isim. Wa salasata af'alin, 3 fi'il. Wa salasata ahrufin, dan 3 huruf. Ayatnya apa? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mana isim dari ayat ini? 3. Mana fi'il? 3. Mana huruf? 3. Gampang kali ini. Anak TPA insya Allah bisa bacanya. Kalau ditanya mana isimnya, anak TPA belum tentu bisa ya. Mana isim, mana fi'il. Gampang ini. PR. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi